diantaranya untuk gigi dan juga untuk mata. Itu semuanya tercakup dari pegawai sampai kepada keluarganya. Yang lainnya yang saya ingat itu adalah untuk di divisi UMKM ada Salmon, namanya ini aplikasi juga merupakan aplikasi monitoring dari pekerjaan para AO di divisi UMKM. Di dalam HC sendiri di Human Capital terus yang core bisnisnya itu ada equation, ada juga sekarang LMS (Loan Management System). Ini sudah diintegrasikan di beberapa divisi bisnis, dan caranya konsumer dan retail terus ke komersil, korporasi dan juga ke UMKM. Selain itu juga ada BDB yang dari divisi umum, itu ada carpooling sistem BDB, itu mengajukan pengadaan atau charter mobil dengan cara lain. Ini juga berbasis pada Android. Nah, kita lihat dari sisi aktivitas perusahaan dalam fungsi sumber daya manusia, itu untuk HC itu kalau dilihat dari sisi digitalisasi itu tadi sudah saya sampaikan mengenai HC Mobile, BJB HC News, terus HCS hadiranku. Mengenai keuangan ini lebih terintegrasi ke core banking, yaitu di equation. Ini untuk di setiap cabang juga ada, bahkan untuk sampai KCP juga ada, dan biasanya setiap pegawai untuk equation ini mempunyai akses ke sistem ini, dan itu memang informasinya disesuaikan dengan bagian-bagian pekerjaannya. Ada yang bagian umum, ada yang bagian lain. Nah, di lain juga itu ada aplikasi BJB Plus. Ini BJB Plus khusus untuk memfasilitasi kegiatan dari teller dan CS. Nah, ini BJB Plus juga terintegrasi ke sistem core banking equation. Nah, itu selain juga levelnya juga di beda-beda, itu ada tiringnya dari level pelaksana atau officer, kemudian ke manager, itu ada juga otorisasinya. Terus untuk di kredit tadi salah satunya adalah mengenai LMS. Ini LMS Loan Management System, karena di dalamnya memang dimasukkan data-data dari debitur secara online dan juga direkap, dimasukkan misal dari KCP ataupun cabang, nanti informasinya masuk ke sistem ini dan dipergunakan untuk sebagai data main core untuk bisnis. Untuk operasional diantaranya untuk perlengkapan, yaitu divisi umum, nah di dalamnya itu ada mengenai carpooling sistem itu. Terus untuk yang pemasaran mungkin lebih ke outputnya, yaitu dapat dilihat dari BJBG. Ini biasanya juga dilakukan pemasaran oleh teman-teman di cabang ataupun di divisi langsung ke beberapa instansi untuk transaksi perbankan. Terus di dalam pendidikan juga ini ada istilah di dalam pendidikan itu pelajaran online gitu, dan juga ada input-input dari para cabang ataupun divisi mengenai pendidikan apa yang
bisa mereka ikuti. Nah, ini terkait juga mengenai lebih meningkatkan efisiensi, sehingga di dalamnya memang dituntut untuk para mahasiswa ini mempunyai keterampilan khususnya di dalam masalah mengenai masalah digitalisasi ini, mengenai aplikasi-aplikasi. Di antaranya memang ada beberapa lapangan pekerjaan yang memang menginginkan atau diharuskan adanya kreativitas dari para pegawai untuk membuat aplikasi ataupun menjalankan aplikasi digitalisasi. Tadi juga saya sempat berbicara sama Pak Munandar, memang kalau di luar negeri katanya yang mempunyai keterampilan lebih banyak itu 70%, memang banyak diinginkan di perusahaan-perusahaan sekarang ini di luar negeri. Dan memang kalau di kita kan lebih banyak ke S1, mungkin pertimbangannya karena terlalu banyak teori sehingga ya banyak yang beradu argumen gitu, sedangkan tidak menghasilkan sesuatu. Nah, kalau mengenai vokasi ini kan di banyak 70%-nya ke dalam keterampilan, sehingga nanti mereka bisa menghasilkan sesuatu, diantaranya aplikasi itu. Dan juga kita juga sekarang ada fintech ataupun ojol dan aplikasi-aplikasi lain yang memang kalau kita lihat sebenarnya asetnya tidak ada, gitu ya. Seperti BNB itu kan hanya aplikasi aja, sedangkan hotelnya tidak punya, gitu ya. Terus juga seperti Gojek kan kendaraannya sebenarnya tidak punya, tapi orang yang pakai aplikasinya banyak. Itu kan salah satu kreativitas yang memang berubah dari segi bisnis. Dan memang di dalam aplikasi fintech, baik di luar lingkungannya maupun di dalam lingkungannya. Dan memang kalau ujungnya mungkin menerapkan strategi di dalam perusahaan yang merupakan puncaknya, sehingga nanti bisa mengatasi berbagai masalah untuk menghadapi tantangan yang di masa depan yang mungkin sebenarnya tantangannya itu konstan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Hasan. Apakah sekarang langsung diskusi atau nanti? Nanti dulu ya. Iya. Dan baik, kita masuk ke pemateri yang kedua dari Bank BPRS Ahsan, yaitu Bapak Insinyur Firman Sofian MD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bisa berkumpul ya dalam materi saya ini. Kalau sampai saya mau diskusi ya mengenai vokasi perbankan. Saya dapat undangan sebenarnya kalau nggak salah nanti Kamis atau Jumat ya. Akan saya coba kebutuhan industri ya. Saya sebelum jawab ke sana mungkin saya akan coba sampaikan aja, karena ini kaitannya saya dari BCD. Ada beberapa hal yang saya lihat itu, yaitu ada bisnis process operational banking. Kalau kita lihat masuk, ya saya juga pikir di semester 1 sudah ada masuk semuanya gitu kan. Ada mata kuliah dasarnya, yaitu yang menggunakan dunia keuangan dan perbankan, terus mengerti dasar ekonomi, akuntansi dan manajemen agar nantinya bisa dengan mudah mempelajari lebih dalam mengenai itu. Adalah kita tahu bank itu kan sebenarnya awalnya adalah, kalau filosofi bank itu awalnya dari desk ya, dari meja.
dari meja, diam, kemudian ada orang melakukan transaksi meminjamkan uang, kemudian ada orang menempatkan uang. Nah, kita sebagai fungsinya intermediary atau perantara. Nah, hal ini yang saya suka dari bisnis proses operational bank itu jelas ada untuk vokasi ya. Kemudian yang kedua, banking itu ya setelah itu berkembang lagi dari meja kecil, mungkin berkembang lagi gimana caranya kita memasarkan dana, yaitu ada yang disebut proses funding, pendanaan. Bagaimana orang mau menampung, ya, orang mau istilahnya mau menempatkan dananya ke kita. Timbullah yang disebut trust, kepercayaan, timbullah istilahnya apa, campaign atau yang lain-lainnya. Ini basicnya sebenarnya awalnya agak pikir ya dari funding sebenarnya. Banking itu awalnya apa? Mungkin banking dasarnya apa? Nyaluran kredit. Padahal kredit itu adalah salah satu produk di sisi istilahnya bagaimana kita bisa istilahnya menyalurkan dana yang ada untuk dikeluarkan. Untuk dikeluarkan yang bentuknya adalah yang disebut credit financing. Nah, setelah credit financing ada, tahunya setelah kita kasih kredit banyak yang macet. Sehingga apa? Orang berpikir harus melakukan apa? Risk management. Memanage risiko artinya supaya kreditnya itu nasabah yang meminjam setelah dikasih kredit ya harus bayar gitu kan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Ya, hitung-hitungannya ada mungkin di risk management ya. Kalau dulu mungkin orang bilangnya analisa kredit. Saya bilang apa sih bedanya analisa kredit sama risk management? Ya sama-sama bisa wibawan aja, sama aja. Risk management mungkin pakai teorinya itu sekarang panjang. Kalau dari besok itu macam-macam gitu teorinya. Saya pikir kita kembali ke basicnya aja, yaitu kita punya yang disebut risk management. Kemudian sekarang ada lagi yang disebut apa? Bank syariah. Bank syariah ya kita harus mengetahui syariah konsepnya. Akad-akad yang ada dalam bank syariah itu kan apa yang boleh dan tidak boleh. Karena bank syariah ini sebenarnya kalau saya ngomong ya lebih ribet dari bank umum. Kalau bank umum kan dapat duit, keluarin duit, selisih bunga spreadnya sudah ada. Kalau syariah konsep ada aturannya lagi. Kita nggak boleh aturan istilahnya menyalurkan pembiayaan ke industri yang disebutnya non halal gitu kan. Misalkan ada kejadian ada bank syariah menyalurkan kredit ke apa? Kan nggak ada Ternak babi misalkan, nggak boleh babi, kan? ya, Nggak boleh. itu kan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya babinya udah haram itu mau dijual belikan barangnya gitu. Dia harus yang Ini saya konsep sebenarnya harus dipahami juga oleh saya pikir mahasiswa-mahasiswa karena kita yang untuk bisa masuk ke industri yang ada karena ya basic industri bankingnya udah berbeda konsepnya sekarang ini gitu kan. Ada lagi mungkin yang harus kita ketahui yaitu legal aspek ya. Saya melihat hukum perbankan sudah ada kan di materi di semester 1 atau semester 6. Jadi mungkin perlu diajarin lagi yaitu dasar-dasar hukum perbankan gitu kan. Yang mungkin yang menjadi patokan dia, oh ini dasar beradaptasi ini sebuah bank. Kemudian yang lain kan memang kaitannya dengan kita vokasi itu lebih banyak praktisi, yaitu kita harus tahu regulation. Regulation yang ada di Indonesia berbeda dengan regulation yang ada di misalkan di Cina atau di negara lain. Kemudian ada lagi mungkin kaitannya dengan compliance, yaitu kepatuhan aparat perbankan untuk mematuhi regulasi seperti ini gitu, aturan-aturan itu nggak boleh. Misalkan bank paling nyalurin kredit, misalkan modalnya cuma 1 triliun, nyalurkan kreditnya misalkan misalnya untuk satu orang 300 miliar, ini sudah ada pelanggaran yang dilakukan. Kolateralnya nggak ada. ada problem. Kolateralnya ada, ini problem dia. Dikasih kredit, saya juga mau juga dikasih kredit atau tanpa jaminan, dan kalau bisa tanpa bayar juga nanti suatu saat. Apalagi kita baru kenalnya lewat digital ya, fasilitas digital gitu kan. Sekarang mereka subjek yang saya dengar
Jadi banyak perusahaan yang mengajukan izin untuk tahun 2017. Sekarang semua mereka mau siap-siap ini apa? Tutup. Kemudian lagi rame lagi e-commerce, yaitu perdagangan macam pakai digital. Orang udah beralih dari ini. Tetap orang kembali ke tradisional market. Kenapa? Kalau di barang tuh pengen lihat barangnya, jangan apa? Banyak tipu-tipu barang di e-commerce tersebut gitu ya. Barangnya di gambarnya A, pas di datangnya B gitu kan. Jadi saya pikir itu lama-lama juga sancar, karena saya lihat kalau di berita sekarang sudah banyak mulai apa istilahnya apa PHK untuk karyawan yang bergerak di industri 40, 050 atau 10.0 sampai saya sih ke basic lagi aja ininya, karena digital itu saya cuma hanya melihat sebagai alat untuk memudahkan komunikasi, bukan alat untuk sebagai mengganti transaksi yang ada gitu kan. Itu mungkin kalau saya salah ya mungkin ya bisa dikoreksi itu opini saya gitu kan. Tapi saya melihat seperti itu, pinjol efeknya apa? Kita tahu pinjaman online. Akibatnya apa? Itu malah menjadi unsur pidana gitu kan. Pidana dalam istilahnya rahasia lah macam-macam. Orang misalkan saya pinjam macet kemudian disebarkan ke seluruh teman-teman yang ada di pondok saya gitu kan, karena dia menggunakan teknologi. Saya pikir logikanya dari mana gitu kan. Saya yang ngutang, saya berhubungan dengan orang lain, saya harus bayar. Kenapa saya harus dipermalukan lewat aplikasi-aplikasi yang maaf nih, aplikasi yang tidak ini. Saya bilang kalau saya seperti itu gitu kan, pasti saya akan coba pakai unsur pidana ke penjualan tersebut. Unsur apa? Mempermalukan orang lain, gitu, mempermalukan diri kita gitu kan. Makanya saya pikir berhentilah bermain pinjol gitu kan. Jangan sampai pinjol ini sampai diunggulkan menjadi teknologi yang akan menggantikan teknologi yang biasa. No, tetap kita menggunakan teknologi yang basic ya, untuk bagaimana proses ininya. Kemudian digital, apa sih sebenarnya pengaruh digital bagi kita? Saya melihat kita pun sebenarnya maaf, tidak ada yang disebut digital banking menurut saya. Kenapa? Sebenarnya tetap harus lakukan verifikasi, istilahnya ada yang disebut KYC, customer-nya. Kenapa? Kita harus tahu si A, si B, si C, si D-nya seperti apa. Dari slip ke lain kita sudah tahu reputasi seseorang tersebut gitu kan. Nah, jadi artinya apa? Ya istilahnya teknologi itu hanya sebagai alat bantu kita untuk mencoba melakukan bisnis proses perbankan secara normal gitu kan. Kemudian kita tingkatkan service dengan teknologi gitu kan. Ya dulu kita tahu, saya tuh orang termasuk orang dulu, karena lahir saya di tahun 60-an. Saya baru tahu Pak Yudi ini teman seangkatan saya. Mungkin karena dulu tuh mukanya lain Pak. Sekarang calon presiden Pak. Karena Pak Yudi nggak. Kita berubah ya. Oke. Jadi waktu zaman jadul itu ya prosesnya tanpa teknologi, dan semuanya macam-macam. Berhubungan pun sulit, terus lewat fixed phone yang ada yang sekarang udah mati juga. Akan tetapi prosesnya itu ya tetap basicnya seperti kembali ke basic ke awal gitu kan. Tidak istilahnya sesuatu risiko yang akan muncul dalam proses bisnis perbankan. Kemudian setelah kita tahu risikonya, kita baru lakukan mitigasinya gitu kan. Mitigasinya bagaimana istilahnya risiko itu tidak terjadi gitu kan. Tapi sekarang saya melihat, maaf nih, perbankan-perbankan yang ada sekarang lebih cenderung apa? Manajemen risiko ini jadi panglima mereka gitu kan, kalau menetapkan kriteria customer atau yang lain-lain. Sehingga apa? Kalau lagi berpikiran nasabah yang sesuai karakteristik
sesuai dengan karakteristik yang ada di manajemen risiko itu ada banyak sekali, tapi di textbook gitu kan. Di kenyataannya nggak ada nasabah-nasabah yang sesuai konsep manajemen risiko yang ada gitu kan. Nah sekarang saya maaf nih kalau saya berkomentar, hampir perbankan sekarang dia nggak mau lagi nyalurkan kredit ke UMKM semuanya macam-macam. Kenapa? Risikonya tinggi katanya, tidak ada penghasilan tetap, semuanya macam-macam fluktuatif macam-macam. Saya sampai gatal kepala. Itu risiko yang akan kita lihat, sehingganya apa? Orang melihat, oh ini risikonya seperti ini, kita mau appetite nggak dengan risikonya? Kalau appetite kita ambil, kalau nggak appetite kita uang gitu kan. Istilahnya ya kita bukan jadi target market nasabah kita. Nah, sekarang semua orang mau, orang bank ini saya sampaikan lihat udah ketakutan kalau ini. Betul kan? Iya. Apa aja? Apalagi bank umum semuanya. Pada ketakutan, nah ini apa? Yang mereka nggak nyalurkan lebih aman atau nyalurkan yang pasti-pasti? Yang potong gaji gitu kan? Pegawai. Yang udah orang lihat 5C itu, yang karakter orang mau bayar semuanya macam-macam, itu nggak dilihat. Lebih baik gua potong aja deh gajinya dulu gitu kan. Nah ini yang kejadian sekarang di dunia perbankan, sehingga Aman jadi captive market Pak. PPD itu potong gaji aja. Tapi OJK komplain karena tidak 60%, 40% produktif konsumtifnya. Ada ketentuannya POJK itu, ya kan? Orang duit perumahan jadi masuk ke produktif sekarang Pak ya. Karena itu komposisinya jadi enggak ini, ya, cari aman Pak. jadi ini hal-hal yang terjadi di dunia, bukan di dunia, di Indonesia ya kejadiannya. Jadi manajemen risiko itu terlalu masuk dalam pikirannya para direktur dan semuanya macam-macam. Sehingga apa? Mereka nggak mau ambil risiko atau dapat tesnya sesuai dengan kriteria ABCD, sehingga apa? Pas di lapangan nggak ada, ya lebih baik nggak masuk target dibanding dia harus mengambil risiko tersebut gitu. Nah ini mungkin kaitannya seperti itu. Kemudian beberapa hal kalau saya komentar lagi, ini semester ini kok udah semester 4 lagi. Yang semester 3 ya banyak betul yang berkaitan dengan strategi marketing ya. Itu strategi marketing yang mungkin kita harus masukkan gitu kan. Karena apa? Saya yakin semua orang bisa bikin bank. Bikin bank itu gampang. Selain meja langsung kita bisa jadi bank gitu kan. Tapi konsep banking yang betul-betul itu harus kita lakukan gitu kan. Nah ini yang harus coba disampaikan. Kemudian setelah kita punya meja, bagaimana caranya? Bagaimana kita melakukan aktivitas penjualan? Dan saya lebih senang sekarang bagaimana mendidik orang-orang tersebut menjadi marketing, jadi marketer gitu kan. Karena apa? Ini ambil ya, sebetulnya PPR saya ini lagi ada transformasi ya, jadi yang dulu yang tradisional sekarang masih menjadi modern. Hampir semua lulusan baik S1, D3 pada menolak kalau dijadikan marketing. Padahal itu kata kuncinya sebagai pemimpin itu. Pemimpin cabang kan syaratnya marketing Pak. Iya. Iya. Pendidikan apa yang diracuni oleh para dosennya juga sehingga orang pada nggak mau jadi marketing. Takutnya karena takut target Pak. Targetnya sekian loh gitu. Wah kaget. Jadi pendidikan apa yang diracuni oleh para dosen-dosen dari sekolah ini sehingga apa? Orang disuruh jadi marketing itu sebagai sesuatu yang maaf nih, istilahnya kasarnya lebih rendah dari operasional. Kemudian lagi apa? Ketakutan yang dibayang-bayang oleh dirinya sendiri gitu kan. Akhirnya apa?
Mereka dicek gitu kan, lebih baik jadi pengangguran dibanding jadi Kontrol ya. sebagai waduh hal yang konyol terjadi di Indonesia udah apa? Jadi ke tanggung jawab dosen untuk mengedukasi bahwa kalau jadi marketing itu enak loh. Gitu Maaf ya. nih, saya dulu tuh di pendidikan dari ini cerita ada di teknik industri di TB. Kemudian saya tuh lagi cari kerja. Iya. Kemudian lagi cari kerja, kemudian dan namanya Mbak nih Pak Halim tanya ke saya, kamu mau jadi apa? Bagian produksi. Kenapa bagian produksi? Karena orang TI biasanya awalnya kerjanya di PPIC, tadi production control gitu kan, yang bagian ngatur-ngatur itu. Kata dia, itu kalau kamu kerja di sana, setelah 5 tahun masih tetap posisi di sana, Iya. itu ada diharapkan merenung. Dosa apa yang ditimbulkan saya jadi saya pegawai produksi terus gitu. Karena kalau marketing bisa langsung ke topik tuh. Anda kalau mau tuh, jadinya apa? Jadi marketing katanya. Marketing bagaimana mengembangkan produk tersebut gitu kan, untuk bisa dijual yang lebih baik gitu kan. Bagaimana mengalahkan pesaing, bagaimana kita istilahnya apa bisa mengembangkan produk baru supaya kita bisa jual. Nah, untuk manajemen pemasaran bank ini mungkin ya ibu-ibu atau itu mendidik mahasiswa-mahasiswanya supaya ada niat mau jualan gitu kan. Pemasar ya, Pemasaran gitu kan. Jadi sales itu bukan kerja yang bawah gitu kan, kerja yang tinggi. Malah di marketing di perbankan tuh kalau yang basicnya mah balik ke basic ya. Di sini tuh ya orangnya ya maaf nih, CS sama station, back coffee lah. Ya kan itu cuma manis gitu-gitu terus. Masalahnya kecil. Lain kalau dengan marketing gitu kan. Maka jadi masalahnya apa? Dia berpikirnya apa? Istilahnya di luar konteksnya, mereka harus berpikir bagaimana caranya mencari solusi terus. Makanya otaknya katanya marketing itu ini apa? Yang mungkin jadi ini apa? Yang kena ajemel gitu kan? Mungkin ikut gitu. Terus ada keluhan apa? Kalau sini lagi cuma saya pikir ya, untuk maaf, sekarang saya meracuni dosen-dosen supaya jadi mahasiswanya supaya jadi marketing gitu kan, mau jadi marketing gitu kan, supaya ini apa, supaya konsepnya benar gitu. Oke, dari semester 4 semua banyak praktikumnya, saya pikir banyak orang belajar bagaimana melakukannya. Cuman saya yang masih agak lakukan lagi laporan keuangan. Di sini ada yang disebut manajemen keuangan, itu gak usah pakai kata digitalisasi dulu lah. Digitalisasi itu suatu konsep alat teknologi. Jadi ada manajemen keuangan, ada analisisnya. Kemudian kalau tambahan lagi saya lihat di sini ada analisis kredit. Nah, analisis kredit saya pikir ya 5C itu tambahkan gitu kan, dibentuk ke mahasiswa. Analisis kredit itu suatu proses bagaimana kita harus benar, karena kalau analisis kredit ini kita implementasikan, istilahnya apa? Ya kredit macam itu sebenarnya bisa di-manage ya, bukan dibuat gitu ya. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Mungkin waktunya cukup Pak? Cukup ya? Mohon maaf kalau ada salah-salahnya Pak. Kalau penyampaian ini yang benar kita semua. Baik, terima kasih Pak Firman, banyak masukannya untuk kurikulum dan juga peraturan. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi lah. Baik, Pak. Terima kasih Pak Hasan sama Pak Firman. Sangat menarik ya.
Jadi kalau misalnya tadi marketing itu waktu sekarang sampai sekarang itu banyak di itu ya, soal marketing itu kan outsourcing. Iya. Jadi mereka itu waktu saya di Rangkas Bitung itu begitu datang ke kantor itu marketing itu pada ngumpul. Ini mereka mau ini pemasaran. Keahlian itu mungkin di sini lulusan yang mempunyai kompetensi tertentu. Mungkin itu tujuan akhirnya itu sebetulnya. Jadi dan lagi di sini mungkin ada kerancuan antara praktika sama praktikum, Pak. Nah, yang kebetulan saya di D3 ini ada mahasiswa saya itu saya buat ada praktika perbankan. Pak Rusmin, Pak ini apa pelajarannya? Ya, gimana Pak Yudi aja, katanya kan itu praktik perbankan. Oke, kata saya. Nah, saya sambil membuat materi itu, saya tadi satukan Pak, yang kata Pak Firman itu harus diberitahu dasar-dasar daripada bank konvensional, bank syariah, sama bank digital. Nah, nanti kata Pak Ahmad, ya kata Pak Ahmad itu nanti katanya bisa disatukan bank yang namanya itu dengan apa teknik komputer, di sini kan ada ya, informatika. Nah itu nanti maksudnya di bank digital, Pak. Nanti itu bisa diinikan dengan satu kurikulum. Nah, ini juga ini mungkin bapak-bapak ini dari BJB, dari Bank BPS itu memperlihatkan praktika perbankannya. Tapi ini masukan juga bagus. Nanti berarti kalau saya untuk mencari pembenaran kan harus dari para ahlinya Pak ya, para di perbankan. Ternyata ya istilahnya materi saya itu ya yang praktika perbankan itu saya arahkan ke teman-teman mahasiswa itu bahwa di sana inilah konvensional dari bangku itu kan, terus bank syariah sama bank digital. Nah mereka disuruh berpikir yang maju ini yang mana kan gitu, bank konvensional, bank syariah sama bank digital. Nah ternyata mereka berpikir bahwa bank konvensional dan syariah dan digital itu bisa saja terpuruk atau maju tergantung dari prudensial dan kepercayaan dari masyarakat. Dan mungkin di sinilah letaknya nanti kurikulumnya itu bisa memperlihatkan tadi dasar-dasar bank syariah, dasar-dasar bank konvensional, lalu bank digital. Nah di sini masukkan juga marketing, terus mungkin dasar dari marketing, analisis kredit, dan mungkin fundingnya. Bagaimana cara dia mengumpulkan dana, bagaimana cara menyalurkan dana. Nanti ada ahli dalam bidang risiko, dalam bidang istilahnya manajemen risiko dan digitalisasi akuntansi. Dasar-dasar akuntansi dulu Pak dikenalkan. Jangan langsung digital akuntansi. Digital ilmu ekonomi, ilmu ekonomi mikro, makro dulu diperkenalkan. Itu jangan dulu digital. Matematika oke ya, karena memang harus ada matematik dan statistik penting dan masuk di situ. Statistik yang nggak ada. Manajemen investasi pasar modal ya dasar-dasarnya dulu Pak. Yang ini pendidikan agama, pendidikan Pancasila. Jadi menurut hemat saya begitu. Karena dia harus tadi, saya nanti komentari juga untuk praktika perbankan. Praktika perbankan itu ke produknya. Anak-anak ngerti tabungan. Bagaimana proses tabungan? Ada apa di dalam tabungan? Itu yang diajarkan. Bukan teorinya. Praktika perbankan, you opening account untuk saving account. Bagaimana? Karena dia mau lempar ke pasar. Dia mau dilempar ke pasar. Udah gigit nggak ngerti, gitu kan? Ada formulir, gitu kan? Tabungan bagaimana? And then deposit, what different? Ada time deposit and saving deposit. Perbedaannya apa? Kenapa disebut dana murah, dana mahal? Itu dulu, itu ada praktika tentang perbankan. Jadi tentang produknya. Praktika perbankan itu akan dibagi 1 dan 2. Satunya mungkin untuk dana, 2-nya untuk kredit. Prakteknya ya. Tapi ada teorinya, jangan tiba-tiba seperti ini. Ada praktikum transaksi falas dan derivatif. Tapi sebelumnya kita nggak bicara perbankan internasional. Sebelumnya kita tidak berbicara tentang teori derivatif. Ya, karena di bank itu kalau dibagi itu ada 4 sisi. Dana, kredit,
kemudian devisa tahun 92, gitu ya. Karena apa? Pelajarannya ada kredo. Itu yang berakibat unggul. Aku bank SDE BKT unggul. Produknya Pak, dari sisi dana, dari sisi kredit, dari sisi jasa, dan dari derivatif. Jangan tiba-tiba muncul grafik derivatif and falas, itu adalah dasar-dasar semua. Baru pengembangan semester 2, and then dikombinasi. Gak bisa tiba-tiba derivatif and falas. Makanya saya perdagangan harus ada. Kredo kan, kalau dulu tuh kredo. Saya lihat di transkrip saya, tahun 85 itu ada kredo documentary. Itu udah zaman dulu. Sekarang ini, bank itu ke devisa, Pak. Nggak mungkin ini local market, country to country market. Kita melihatnya begitu. Dan itu SDM yang diperlukan oleh bank. Kalau rupiah biasa, kalau falas kan ada fluctuate falas, ya kan? Gitu. Itu harus dipahami, pasar global, global market, itu yang harus jadi concern itu di situ. Jadi menurut saya, kita sama-sama buat semester 1 apa, kita mungkin itu dasar-dasar dan apa. Tadi Bapak bilang banyak sekali ya, ada manajemen resiko, begitu ya. Itu bisa semester-semester tengah-tengah ya Pak, itu biar tetap unggul seperti yang saya rasakan. Saya gampang sekali masuk bank kerja. Karena yang ngajarnya betul bank semua, Pak, mohon maaf. Saya diajar moneter sama Pak Muhi, dia direktur bank. Rata-rata direktur bank seperti Bapak bisa mengajar di kita. Karena apa? Pengalamannya. Tadi kalau digital itu instrumen aja. Ilmunya itu loh Pak yang harus ngerti. Mereka nggak ngerti, saya tanya. Apa sih jumlah uang beredar, dia nggak tahu bagaimana. Uang tuh money tuh ada yang ya kan, M1, M2, M3, mereka harus paham. Gitu loh. Tapi ke sudah praktek, baru praktika perbankan itu tetap kepada produk ngomongnya. Nah kalau yang tadi ke ilmu ya teori-teorinya ya Pak ya, kalau praktek sih itu tabungan, deposito gitu kan, apa kreditnya juga yang dipraktikan juga gitu. And then trading, maksudnya perdagangan. Karena di pasar global nantinya, kalau dia bilang nggak bisa baca LC nggak ngerti, garansi bank nggak ngerti, harus bisa langsung. Bapak kalau terima staffnya garansi bank ngerti Pak, udah langsung kerja gitu. Nah harusnya begitu Pak. Saya diajarin dulu kredo itu diajarin LC. Makanya saya bilang over banget. Gampang mudah masuk bank itu. Gak susah saya diterima di BCA, saya diterima di Bank Samara, Bank Industri, dan terakhir adalah bank bangunan daerah. Cuma saya bilang pilih aja PPD karena apa ownernya kuat, pemerintah daerah nggak akan gonjang ganjing oleh krisis. Jadi kalau kita masuk kerja kita melihat ownernya siapa dulu gitu. Nah makanya walaupun gajinya waktu 150.000 rupiah dibanding Bank Samara dan Bank Industri itu udah 400.000, Bank Jabar masih 125 ya, tahun saya dulu ya Pak ya, 91 saya mulai kerja. Dan 92 Bank Jabar itu jadi Bank Devisa. Saya tim dari pendiri Bank Devisa Bank Jabar. Salah satunya, perempuan salah satunya di situ. Oleh karenanya saya bisa membuat buku itu. Nah jadi keperluan tadi, keperluan industri seperti apa? Jadi kita sama-sama nanti sama-sama bareng untuk nyusun ini karena apa yang dibutuhkan pasar kita bicara. Need and expectation and market. Itu aja. Jadi maksudnya payung kita lebih pada produk tapi ada teori ya mohon maaf. Jadi digabungkan karena seperti yang saya rasakan kalau saya jadi pejabat saya butuhnya orang kayak gini gitu. Waktu saya di Bank BJB saya pengennya kamu ngerti kayak ini, kamu ngerti kayak ini gitu. Kamu urusan mana gitu. Jadi itu Pak ada satu kebanggaan karena angkatan saya dulu semua masuk bank Pak. Di Bank Niaga teman saya Noval segala macam itu dari SDI. Aku bank dulu malah senior saya. Direktur bank Pak jebolan aku bank SDI PKP itu sangat terkenal sampai Sumatera sampai Indonesia kayaknya. Betul dan cantik-cantik, cakep-cakep gitu loh. Sangat terkenal. Karena yang ngajarnya direktur bank orang yang praktisi. Jadi bukan ngelamun gitu loh. Orang yang udah pernah mengalami pelajaran itu apa gitu ya. Jadi kita nantinya dia lebih enak. Jadi itu tariknya itu aja nanti kita mungkin bisa sama-sama untuk ngatur ininya apa aja ilmu moneter harus ada dasar-dasar moneter, dasar-dasar akuntansi harus ada Pak, jangan tiba-tiba digital akuntansi. Dan nanti kalau saya lihat ini banyak pemasukannya ada syariah juga penting karena kan
pasarnya di luarnya nanti mau kemana, mau jalan partnya mungkin nanti pilihan, ada pilihan semester berapa adalah pilihan. Sampai merinding, Pak. Iya, ini praktika sama mereka. Kalau mengenai fasilitasnya itu Pak, ada Seperti Pak ini. ya, Nah, itu yang oke, saya kasih masukan Bang Ini. Kita udah bikin Bang Ini. Sebetulnya Bang Ini itu saya punya cita-cita. Itu tuh jebolannya anak-anak udah langsung ngerti. Sekarang nggak pernah dipakai Bang Ini ya. Apalagi itu CSA dari Bang Ini. USB masuk ke Anda, Bang Ini. Dari luar gitu. Kasih laboratorium. Begitu saya ngomongnya ke direktur, gitu. Ke Swati ini, ke Ibu Nia, datang langsung. Senior, dengerin senior. Jadi dikasih, gitu. Sebenarnya ngomong itu artinya untuk membangun. Udah ada, tidak dimanfaatkan. Sayang banget. Sekarang apa? Digital digital itu IT nanti basic operationnya tidak. Ujung-ujung digital di mana connect gitu. Kata bapak tiba-tiba kolateralnya juga kagak ada, ngerti nggak? Mereka ngerti nggak risikonya? Nggak ngerti, anak-anak nggak ngerti. Makanya dasarnya dulu yang dikasih. Dasar-dasar itu penting banget sih. Kalau pengembangan selanjutnya lebih canggih, dia bisa ngikutin. Tiba-tiba dia bilang, akuntansi ngerti gitu. Iya, jadi pas waktu praktikan, saya jadi nggak ngajarin praktikan juga, tapi disempilin praktikannya, cara ngitungnya bagaimana. Bagaimana sekarang kursnya sekian, ada 3 bulan sekian, prediksi berapa diajarin. Gitu ya, diajarin. Karena memang mereka harus tahu bagaimana menghitung. Itu ya, jangan sampai enggak tahu. Gitu. Itu tadi. Ya. Jadi banyak Pak, nanti kita sama-sama aja. Saya makasih banget diundang, karena saya juga ingin sayang banget kalau saya udah bikin kami dari pakai. Artinya saya juga mengembangkan untuk analisa laporan keuangan by sistem tadi. Tapi kalau anak kan Pak, di laboratorium nih, saya udah langsung hasilnya. Dia print buku tabungan. Itu yang tradisional. Kalau yang digital kan kayak gitu. Tapi mereka paham prosesnya, sejarahnya gitu. Tiba-tiba loncat ke digital, ngerti prosesnya harus seperti ini. Itu yang nggak boleh dihilangkan. Harus startnya bagaimana? Jadi tiba-tiba global gitu. Akan berlanjut untuk penyusunan kurikulum barangkali ya di masa yang akan datang. Ya. Hari ini cuma hanya sebagai penyegaran saja barangkali, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Firman dan Pak Sisa yang telah memberikan masukan. Mudah-mudahan kami dosen etika keuangan dan perbankan ini bisa mengikuti keinginan pasar. Betul. Alhamdulillah ya hari ini hadir semua gitu ya, praktisi-praktisi. Ini yang saya butuhkan gitu. Terima kasih. Dan saya kira cukup ya. Iya, boleh. Masih ada masukan? Silakan. Dari tadi kan kita ngobrol dengan digitalisasi manajemen keuangan. Itu kebetulan saya yang belajar. Oh iya, sebelum sama udah ada materi tersebut di tempat-tempat lain. Bu, ambil fintech aja katanya gitu ya. Ya betul kata Bapak, fintech banyak sekali. Tapi saya sendiri kayak berasa kurang puas gitu ya. Antara digitalisasinya itu kalau misalkan mau disampaikan ke mahasiswa, ya digitalisasi nanti habis waktunya untuk manajemen keuangannya gitu. Jadi saya rasa sih sebetulnya digitalisasi tetap perlu untuk manajemen keuangan, di mana mahasiswa kenal betul dengan fintech dari segala aspek, karena kan banyak banget operasional, jenis segala macam gitu ya. Tapi manajemen keuangannya pun itu sangat perlu juga, karena kan selanjutnya ada analisa, ada segala macam. Tapi semuanya LK gitu ya. Jadi itu tetap harus perlu. Jadi menurut saya pribadi inginnya dipecah aja gitu ya. Si fintech tersebut dan manajemen keuangannya, karena nanti sayang kalau misalkan tidak tersampaikan secara optimal ke mahasiswanya, karena itu sangat penting sekali ya kalau saya pribadi seperti itu. Alhamdulillah ada kegiatan ini, jadi akhirnya apa yang diinginkan untuk dipecah antara digitalisasi dan manajemen keuangan itu juga mudah-mudahan bisa terlaksana. Seperti itu Bapak. Sepertinya curhat saya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Dan ini saya kira hari ini luar biasa ya, luar biasa sekali begitu saya. Dan begitu banyak masukan untuk kurikulum
ini. Ya, mudah-mudahan kedepannya kurikulum ini terus diperbaiki. Ya. Nah itu barangkali, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada pemateri, Pak Firman, Pak Sasa, dan juga teman-teman dosen D3 Keuangan Perbankan. Ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.